اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat, para pecinta, pengagum, pengidola Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mudah-mudahan insya Allah duduknya kita malam ini tidak pernah disia-siakan oleh Allah. Mudah-mudahan insya Allah waktu demi waktu, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, semoga itu semuanya dibalas oleh Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun kecuali dosa kita sudah dibersihkan oleh Allah, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, seluruh hajat-hajat kita, impian kita dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan insya Allah duduk kita kelak berbuah syafaat Nabi Muhammad di akhirat. Amin Allahumma. Wabil khusus yang kita hormati bersama, kita muliakan bersama segenap para alim ulama, para masyayikh, para guru, ustadz dan ustazah yang hadir, segenap tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri yang hadir di malam yang penuh barokah ini, tim Hadroh maupun ini Raudatus Sa'adah, semoga senantiasa diberi sa'adah oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahibul bait, sahibul hajah, yang malam ini menyediakan tempat agar kita bisa sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhina saudara Andri, mudah-mudahan, dan keluarga, mudah-mudahan insya Allah apa yang dikeluarkan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Mudah-mudahan seluruh hajatnya dikabulkan oleh Allah, urusannya dilancarkan oleh Allah, Allah ganti rezekinya dengan berlipat-lipat, dan mudah-mudahan insya Allah apa yang beliau perbuat ini dapat mencuri perhatian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, malam ini kita berkumpul niki Jawa napa campur niki? Campur. Dalek kula basa Jawi niki paham gak sih? Ora sakno Pak iki. Sampeyan nek kepengin kula basa Jawa ya tak Jawa sampeyan. Campur nggih. Syukur alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah malam ini kula lanjenengan saged kumpul silaturahmi, bertatap muka, sama-sama kita memuliakan, mengagungkan kekasih kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah ini bukti bahwa malam ini kita dicintai oleh Allah. Amin Allahumma. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'malu fa kullun muyassar lima khuliqalah." Kata Nabi Muhammad, "I'malu", beraktivitaslah kalian, beramallah kalian. Kita ini Pak Buai lain robot, kita ini bukan robot yang harus dituju akan satu program. Boten. Kita ini manusia, Allah beri ikhtiar, Allah beri kebebasan. Yang mau ke majelis silahkan, yang mau ke diskotik silahkan, yang mau kawin halal silahkan, yang mau zina open BO ya silahkan. Allah kasih ikhtiar. Yang mau sholat silahkan, yang mau mendem mabuk ya monggo. Ikmalu, beraktivitaslah kalian, Allah beri kebebasan. Tapi ingat, fakullun muyassar lima khuliqalah. Tiap di antara kita ini bakal diringankan, dimudahkan, digampangkan sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Faman khuliqa lil jannah yusira li amali ahli jannah.
Siapa orang yang dikehendaki surga oleh Allah, nikmat yang abadi kumpul sama Nabi Muhammad, dia akan dipermudah untuk melaksanakan amal yang kelak dapat memasukkan dia ke surga Allah. Sebaliknya, waman khuliqa linnar, kata Nabi, yusira li amali ahli nar. Siapa orang yang dikehendaki neraka, siksa yang abadi pun dia akan dipermudah untuk melaksanakan amal yang kelak dapat menjerumuskan dia ke neraka Allah. Dados Pak Bu, nggih, Pak Ustaz Muhammad. Gusti Allah itu kalau sudah cinta kepada seorang hamba, itu hamba bakal dipermudah untuk ibadah. Ono tandane, ada tandanya apa? Itu orang bakal dipermudah untuk ibadah. Padahal sebenarnya segala bentuk ibadah itu berat. Tidak ada amal ibadah yang ringan enteng, itu tidak ada, baik. Amal ibadah yang nikmat, enak itu tidak ada. Ada cuma satu, apa? Kawin. Makanya sing jomblo langka. Ojo asik ke jomblo, Pak Boy. Jangan asik ke jomblo. Ada janda di sini. Mana coba? Ibadah yang enak itu cuma menikah, lainnya itu sulit. Sholat tuh berat, apalagi sholat subuh. Kok guyu namanya? Baca Al-Quran enggak gampang, Bu. Kira-kira banyak mana sampai hari ini baca Quran apa baca WA? Orang mau ibadah itu sulit. Qiyamul lail, tidak mudah, baik. Hadir majlis seperti ini, tidak gampang. Kalau dia tidak dapat taufik dari Allah, kekuatan, kalau dia tidak dicintai, tidak gampang. Ngapain Beb duduk di sini? Baik, jualan jamu, kok. Ngudek jamu lumayan Beb, 200-300 ribu. Lu di sini ngapain? Buang waktu. Berat mau hadir majlis itu berat. Tapi kalau sudah orang itu dicintai, makanya kata Nabi, yusiro, digampangkan. Yang sulit jadi gampang. Sholat ringan. Alhamdulillah Beb, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, istiqomah. Walaupun kadang telat-telat di baik. Subuh jam 8. Oh no. Teko. Tidak masalah, yang penting sholat subuh. Alhamdulillah Beb. Baca Al-Quran ringan, zikir enteng, qiyamul lail tidak berat, hadir majlis ya Allah sejuk, hati tenang. Berarti itu tanda orang tersebut dicintai oleh Allah. Memang gampang ibadah, akhirnya hidupnya ini ibadah. Sholat, baca Quran, zikir, istighfar, tahajud, ibadah. Semakin dekat, insya Allah orang yang seperti ini meninggalnya dalam keadaan ibadah husnul. Tapi sebaliknya, jika Allah itu dibenci, dimurkai oleh Allah tidak senang sama satu orang, maka ini orang bakal dipermudah oleh Allah, cuma bukan untuk amal soleh, sebaliknya untuk maksiat. Gampang no maksiat. Padahal aslinya orang maksiat tuh berat loh Pak. Tuh lihat, orang itu Pak mau minum khamr, jangankan mau minum ngefly langsung enak enjoy, udah ada. Pertama kali orang minum khamr tuh tangan gini Pak, berdebar. Loh iya, jangankan minum, megang khamr aja tangan tuh gemeter. Kenapa? Hati nolak. Orang mau maksiat itu takut. Tuh yang zina-zina itu tidak langsung kumpul enak gitu. Jangankan zina, bertemu dengan wanita yang bukan mahram sekamar tuh takut. Karena hati kita ini nolak. Hati-hati loh ya, ini mengundang murka Allah, ini dapat menyebabkan siksa Allah. Hati-hati, gak bahaya kan?
Hati-hati, hati ini nolak. Tapi kalau sudah orang itu dibenci sama Allah, dimurkai sama Allah, rasa takut di hatinya itu diambil, boy. Diambil. Makanya dia gampang bermaksiat. Maksiat. Bahkan seakan-akan Allah memfasilitasi dia untuk maksiat. Jadi memang disediakan oleh Allah. Orang itu bu, mau maksiat itu bayar. Maksiat itu larang, boy. Maksiat itu mahal. Surga itu murah gratis. Ono tak sampean ten masjid lu bayar. Masjid suruh bayar. Sampai di sini suruh bayar. Dapat nasi kotak iya sampean. Kan gitu. Kita ini ibadah itu gratis, zikir itu gratis. Delon wong sing maksiat, open BO bayar. Mabuk, orang mau mabuk butuh uang, Bu. Loh iya, minuman keras itu mahal, ada yang ratusan juta, puluhan juta. Jutaan, 500.000. Kalau 50.000 itu towak Tuban. Setengah oplosan itu Jawa. Ini orang kepingin mabuk, tidak punya uang, minta sama Allah. Ya Allah, pingin mendem ya Allah. Biasanya orang itu baik, minta sama Allah yang baik-baik. Minta husnul khotimah, rezeki halalan thayyibah, umurnya barokah, anak soleh-soleh. Lah kan gitu. Minta itu yang baik-baik. Ini enggak. Ya Allah, pingin topi miring ya Allah. Subhanallah, dikabulkan sama Allah. Permintaannya dikasih sama Allah. Tidak punya uang, Pak, buat beli topi miring. Temennya datang bawa topi miring. Miring beneran. Jadi seakan-akan difasilitasi sama Allah. Tuh lihat, orang mau pakai itu, Pak. Orang mau pakai pelacur itu bayar. Kelas artis, ratusan juta itu. Kelas model, puluhan juta. Ada yang jutaan, ratusan ribu juga ada. Kalau 50.000 di Jawa pinggir rel kereta api, setengah bencong. Loh ini apa lebih mau jangan suuton sampean ini. Atau akan banyak utangnya sampean. Maksudnya orang itu berkisah. Maksiat itu bayar mahal. Tapi kalau sudah orang dibenci, kebetulan tidak punya uang buat maksiat, tidak punya uang buat pakai pelacur, pelacurnya lagi promo gratis. La ilaha illallah. Luar biasa. Alhamdulillah Bibai. Ulun ini pekerjaannya, profesinya merampok Bibai. Begal, pecandu narkoba. 10 tahun Beb, tidak pernah ketangkep. Hebat ulun ini Beb, wali. Itu lain wali. Walah. Itu tanda su'ul khotimah. Hati-hati Pak, jangan bangga dengan maksiat. Merasa hebat 10 tahun tidak ketangkep. Loh maaf, lebih baik biar ini ketangkep. Tuh lihat Pak, di penjara itu lihat. Berapa banyak orang yang ketangkep tuh, pecandu narkoba, pengedar narkoba, begal, pembunuh. Masuk ke penjara, kadang didodol. Vonis 7 tahun penjara. Keluar ahli majelis, keluar ahli masjid, keluar ahli Quran. Banyak Pak, ternyata masuk penjara itu menjadi sababut taubah, menjadi sababul hijrah, kembalinya kepada Allah. Tempat dia muhasabah diri, taubatnya dia itu di penjara. Yang repot nih maling tidak ketangkep. Repot. Kenapa? Kenyamanan. Yang lain begawi kerja sehari 200.000, inya merampok sehari 5 juta, sehari 20 juta. Lo orang itu Pak, kalau sudah hasil haram untuk haram. Nggak mungkin. Alhamdulillah Beb, ini Beb saya hasil merampok 20 juta Beb, ini 10 juta buat pian, 10 juta buat maulid, 10 juta buat majlis. Nggak mungkin. Hasil haram untuk haram. Akhirnya digunakan maksiat, semakin jauh. Loh orang itu Pak, maksiat itu tidak apa-apa, namanya kita wajar manusia. Maksiat itu bahaya, tapi lebih bahaya lagi kalau maksiat dibawa mati.
Manusia berdosa wajar, kita ini bukan malaikat. Manusia ini tempatnya salah dan lupa, wajar. Tempatnya orang berbuat dosa. Tapi tugas kita ketika kita berdosa, bertobat kepada Allah. Yang repot itu kalau dosa tidak ditobati, dibawa sampai mati. Tuh lihat, Sayyidina Umar bin Khattab, pemabuk, Pak. Beliau itu pemabuk. Pekerjaannya, profesinya itu begal. Profesinya itu pembunuh bayaran loh Sayyidina Umar. Tapi lihat ketika taubat, benar-benar taubat, membela agama Allah, berjuang bersama Nabi Muhammad, kembali hijrah kepada Allah, sekarang menjadi manusia yang terpilih, dimuliakan, tidur, istirahat, kuburannya di samping kuburannya Rasulullah. Orang berdosa tidak masalah. Yang penting sekarang ini loh, pian gimana? Ini kita semua ini punya masa kelam masing-masing. Punya dosa masing-masing. Yang repot itu kalau dosa dibawa mati, gitu loh. Tidak sempat istighfar, tidak sempat ketemu habaib, tidak sempat dapat hidayah, akhirnya dosanya dibawa mati, matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah, Pak, orang itu tidak ada kisahnya mati su'ul khotimah, nyasar ke surga Allah itu tidak ada. Su'ul khotimah tempatnya neraka, husnul khotimah tempatnya surga. Lah yang perlu urun lawan pian syukuri malam ini, mungkin di belakang sana banyak yang mabuk, di luar sana banyak yang zina, di luar sana banyak yang maksiat. Alhamdulillah, Allah mudahkan, Allah gampangkan kita. Hadir di majlis, duduk silaturahmi, sama-sama mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, memuji dan mengagungkan Rasulullah. Insya Allah malam ini bukti bahwa kita semua dicintai oleh Allah. Kita semua insya Allah dicintai oleh Allah. Harapan kita semuanya mudah-mudahan cinta ini dirawat oleh Allah, dijaga oleh Allah sampai kita meninggal dalam keadaan ibadah husnul khatimah. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sekarang tugas kita ini bagaimana membuat Nabi Muhammad gembira dengan kita. Karena acara maulid ini Pak Bu Ai lain konser. Ini bukan konser slang. Ini bukan konser Peter Pan. Ini adalah tempat kita untuk merubah diri. Allahumma shalli Muhammad. Jadikan pertemuan ini adalah perubahan bagi kita. Karena memang lahirnya Nabi Muhammad itu perubahan. Berubah dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang, menjalankan syariat Nabi. Ayo, kita harus ada perubahan, Pak. Setiap majelis itu harus ada perubahan. Makanya majelis yang barokah adalah majelis yang ketika kita pulang dari majelis tersebut, kita semakin dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad. Ayo kita bahagiakan Rasulullah. Saya mau tanya sama pian, Pak. Kira-kira kalau pian ini punya orang tua, sebelum meninggal wasiat sama pian. Wasiat sama pian. Nduk niku napa lek basa Banjar ini? Loh. Halo. Loh. Ini kan pian masih punya adik. Apa ini sudah tua, sudah sakit-sakitan. Mungkin umur tidak panjang. Nanti kalau abah meninggal, abah wasiatlah itu adik dijaga, adik dirawat, dikasih makan yang bagus, dikasih tempat tinggal yang layak, pakaiannya yang layak, sekolahkan yang pinter, tolong ya titip-titip ading pian, titip-titip adik. Akhirnya orang tuanya meninggal. Setiap tahun pian holi. Wow, kalau sudah hol besar-besaran luar biasa. Teror. Makan dikasih berkatan semuanya. Semuanya dikasih uang nih yang datang 5 jutaan besar-besaran luar biasa. Bupati diundang. Kalau perlu presiden diundang. Supaya orang tua pian ini bahagia di alam barzah. Tapi adiknya disia-siakan. Tapi adiknya ditelantarkan, tidak dikasih makan, tidak disekolahkan, dibiarkan seperti anak yatim gitu, saudara.
Tidak diperhatikan sama sekali. Mau belajar, kada belajar. Mau dididik, tidak dididik. Mau pakai pakaian lusut, gak mau pakai pakaian terserah. Kalau perlu dikeluarkan dari rumah. Kira-kira almarhum orang tua pian yang di alam barzah bangga nggak dengan pian? Bahagia nggak dengan pian kira-kira? Padahal pian holy setiap tahun. Pian bikin besar-besaran. Yang diharapkan bukan holnya tapi wasiatnya. Pahamlah ini? Yang diharapkan itu ayo di holy juga tapi wasiatnya lebih dijaga. Dua-duanya dikerjakan. Hol agar orang tua bahagia, wasiat agar orang tua puas tenang atas amanat yang telah dititipkan. Begitu pula Nabi Muhammad. Rasulullah ini jangan hanya cuma dimulia-muliakan orangnya. Oh, kalau sudah mau ya Nabi salam alaika ya Rasul. Ini masih ada dia. Biasanya itu kalau ini digantung-gantung saya kemarin di daerah mana itu lupa. Oh, kalau sudah sokol guduk gitu. Luar biasa ramenya, Masya Allah. Tapi syariatnya diinjak-injak. Anda junjung orangnya, tapi Anda injak-injak syariatnya. Anda banggakan manusianya, tapi Anda hinakan syariatnya. Kira-kira Nabi Muhammad bahagia tidak dengan kita? Jadi ayo. Tugas kita Pak tugas kita Bu membawa syariat Nabi Muhammad di rumah kita masing-masing. Bawa akhlak Rasulullah. Itu Nabi Muhammad menitipkan syariat kepada kita, perjuangan berdarah-darah. Puluhan bahkan ratusan sahabat meninggal dunia agar syariat sampai kepada kita. Tapi lihat, kita biarkan diri kita meninggalkan sholat. Kita biarkan anak-anak kita membuka aurat. Kita biarkan diri kita jauh akan syariat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ayolah tugas kita sekarang menjalankan syariat Nabi, terutama masalah sholat. Nabi itu Pak Bu paling senang, paling bahagia, paling bunga kalau ada umatnya itu mengerjakan sholat 5 waktu. Yang ingin menggembirakan Nabi, sholat 5 waktu dijaga. Begitu pula sebaliknya, Nabi itu paling sedih, paling stres, paling sumpah kalau ada umatnya yang meninggalkan sholat. Maka coba lihat Pak yang mau belajar sama kiai siapapun, guru siapapun, habaib siapapun, tanya apa wasiat terakhir Nabi Muhammad? Apa wasiat terakhir Rasulullah? Kaulah pian, Nabi ini Pak sekarang Pak. Sekarang ngangkat tangan ini sudah tidak kuat Nabi Muhammad. Mengalami proses sakaratul maut ini 3 kali Nabi ini pingsan Pak. Sampai Nabi ini berdoa, Allahumma hawwin ala Muhammad sakaratul maut. Ya Allah, ringankan atas Muhammad kekasihmu ini sakaratul mautnya. Padahal malaikat Israel tidak pernah mencabut selembut ketika mencabut ruh Nabi Muhammad. Tapi Nabi masih pingsan Pak. Ketika bangun dari pingsannya, memanggil menantunya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dipanggil, diberi wasiat. Apa wasiatnya? Ya Ali, alaika wa ala ummati bisolah. Hei Ali, hendaknya atasmu dan tolong sampaikan kepada segenap umatku agar mereka menjaga sholat 5 waktunya. Wasiat terakhir Rasulullah. Di hadis yang lain, riwayat yang lain, sebelum Nabi meninggal apa yang diucapkan? As-salah, as-salah, baru Nabi meninggal. Yang artinya jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, baru Nabi meninggal dunia Pak. Ini bukti dalil, sepakat ulama, hadis terakhir, wasiat terakhir yang keluar dari lisan mulia Nabi Muhammad agar kita umat ini menjaga sholat. Penting, kalau tidak penting tidak mungkin Nabi sekarang titip-titip Pak. Sholat ini penting. Lihat, Nabi Muhammad memberikan gambaran nih kepada kita yang punya akal. Apa kata Rasulullah? As-sholatu minad dini bimanzilatir roksi minal jasad. Pentingnya kedudukan sholat di dalam agama Islam sama pentingnya seperti kepala di dalam organ tubuh manusia.
Fakamala hayata liman la rosalah kadzalika ladina liman la sholatalah. Sebagaimana tidak mungkin ada kehidupan kalau orang tidak punya kepala, begitu pula tidak mungkin orang dinyatakan Islam kalau tidak mengerjakan kewajiban sholatnya. Pak, orang lahir tidak punya tangan, banyak masih bisa hidup. Orang lahir tidak punya kaki, masih bisa hidup. Walaupun tangan kaki itu organ penting. Orang tidak punya kaki lambat beraktivitas, tapi masih bisa hidup. Nah, kalau orang lahir tidak punya kepala, adakah orang lahir tidak punya kepala masih bisa hidup? Hanya orang gila yang ngomong ini masih hidup di baik. Sama seperti kejadian di Makassar, bidan gadungan. Ketika melahirkan, nariknya terlalu keras, terputul, boy. Wah, bidannya kacau balau, kaget dia, minta maaf, ulun jahit dulu setumat rata apa. Ya Allah, jangan dijahit pakai benang biasa, benang emas ini tetap gak bakal hidup. Jangankan dibilang baik pakai benang biasa, benang jahit manusia itu, benang emas tetap gak bisa hidup. Dakwah, gak ada. Itu loh, hantu Kalimantan itu apa itu? Kuyang. Hantunya Bianto lah. Kuyang tuh. Coba lihat kuyang tuh. Ada kepala, usus, paru-paru. Tidak ada kaki, tidak ada tangan. Hantu masih butuh kepala, Pak. Apalagi manusia. Gitu loh. Hantu aja masih butuh kepala, begitu pula. Jadi tidak ada orang tidak punya kepala hidup itu tidak ada sudah. Kalau sudah terpenggal, terpotong, wes mati nih, Pak. Begitu pula orang mengaku dirinya Islam, anak Islam tapi tidak puasa, masih bisa diakui Islamnya. Karena puasa tidak wajib bagi orang sakit. Pian kena mah kronis, kena diabetes yang memang harus mengkonsumsi obat untuk menekan gulanya, tidak wajib puasa, pian. Tidak wajib puasa. Dan terus gimana, Beb? Nanti dibayar dengan 1 mut beras. Dibayar dengan beras. Tidak wajib puasa. Atau pian musafir. Beb, ulun nih ke Palembang nih sekarang. Kepingin pepek Palembang, Beb. Boleh kah, Beb? Boleh. Iya, soalnya pepek Palembang ini paling nyaman kalau dimakan di Palembang. Kalau dibungkus nggak enak lagi, cuy. Silakan, tapi di bulan Ramadan tidak masalah, pian musafir. Loh, orang musafir itu memang dapat bonus, boleh tidak puasa. Tapi saya masih sehat, Beb, masih kuat. Loh, kalau sakit tidak nunggu di Palembang, Bu. Di rumah sakit boleh tidak puasa. Memang musafir itu bonus, boleh tidak puasa. Gitu. Jangan dilarang. Itu sudah keringanan dari Allah untuk mereka. Mengaku dirinya Islam, Beb, anak Islam tapi tidak zakat, masih bisa diakui Islamnya. Orang miskin tidak wajib zakat. Apanya mau dizakati? Hidup nyicil semuanya. Justru dia yang wajib menerima zakat. Kan dia yang berhak menerima zakat. Anak Islam, Beb, tapi tidak haji, masih bisa diakui Islamnya. Banyak kok, Pak. Orang berangkat, orang Islam tapi tidak haji, banyak. Apalagi haji sekarang. Pian daftar sekarang 35 tahun baru berangkat. Jadi pian daftar umur 50 tahun, insya Allah di kuburan berangkat haji. Ya apa 35 tahun sekarang? Dekat mustahil ini. Nah terus gimana, Beb? Yang 50 tahun wis gak perlu daftar reguler sudah. Pian berangkat umroh. Tapi ada yang ngomong gak boleh. Gak ada, ngarang ini. Nabi Muhammad itu umroh sebelum haji, 3 kali Nabi umroh sebelum haji. Tapi nanti minta banyak-banyak di sana. Ya Allah, mudah-mudahan barokah umroh ini tempat mustajab, barokah Nabi Muhammad, tanah yang pernah diinjak Rasulullah, yang pernah disujudi Nabi Muhammad. Saya minta demi Mekah dan Madinah, saya bisa berangkat haji plus gitu. Yang tidak boleh itu pian menganggap dengan umroh cukup, tidak usah haji. Itu salah. Paham lah? Jadi berangkat sudah umroh, tapi minta banyak-banyak di sana untuk dipanggil lagi. Gitu. Jangan, Beb, saya nggak boleh, Beb. Kalau umroh dulu umur 50 saya mau daftar reguler. Loh, sampai mati tak mungkin lihat Mekah biar nih. Kalaupun lihat Mekah, gini, Pak.
Umur 85 baru berangkat dia. Tidak kuat sudah. Gitu loh. Banyak. Tapi ketika orang menyatakan anak Islam beb, tapi tidak sholat, nanti dulu ini. Masalah sholat nanti dulu. Karena sholat wajib bagi orang yang kaya maupun miskin. Tidak ada alasan. Saya tidak punya uang. Mulai kapan? Mulai kapan tidak punya uang itu menjadi alasan meninggalkan sholat? Baik orang sehat maupun sakit, sakit lo wajib sholat pian nih. Makanya kalau pian baca syariat, ketika tidak mampu sholat berdiri, sholat duduk pakai kursi. Rukuknya tunduk. Allahu Akbar. Ya Allah mana kita. Allahu Akbar. Kalau memang tidak bisa sujud normal, harus sholat duduk ini harus. Tidak bisa sholat duduk, sholat ittijah miring. Tidak bisa sholat miring, mustalqiyan, kepalanya dikasih bantal. Jadi isyaratnya pakai kepala. Allahu Akbar. Ya Allah mana kita. Allahu Akbar. Gitu. Dan terus wuduknya gimana beb? Kalau tidak bisa wuduk, minta diwudui. Pakai semprotan burung. Kira-kira. Yang sama seperti orang yang haji umrah itu kan kadang bawa semprotan tuh Pak untuk wudhu darurat. Nah, seperti itu. Tidak bisa wudhu beb, tayamum. Tidak bisa tayamum, sholat tanpa wudhu tidak apa-apa. Namanya sholat hormatil wakil. Sama seperti ketika pian di penjara, tidak ada air, tidak ada debu untuk terus gimana? Tetap sholat. Bagaimana beb? Sholat tidak pakai wudhu, tidak pakai tayamum, tidak apa-apa sudah. Darurat. Gitu loh. Tapi kapan pian sehat, wajib diqodho. Pahamlah? Kapan sehat, dibayar, diqodho. Tapi kapan meninggal gara-gara penyakit tersebut, meninggal melaksanakan kewajiban, yakin ulun demi Allah husnul khatimah. Makanya rumah sakit itu jangan cuma ditulis no smoking, dilarang merokok, tulisi juga kawasan wajib sholat. Oh, iya. Kenapa? Karena yang banyak meninggalkan sholat orang yang di rumah sakit. Tidak bisa beb, kepala tidak bisa gerak, pakai mata. Loh ini VG Pak, jadi Allah Akbar meneli. Allah Akbar. Loh ini VG memang seperti itu. Tidak bisa beb, pakai mata tidak bisa beb. Mata tidak bisa gerak, berarti koma. Koma itu ada dua, ada koma yang tidak sadar, ada koma yang sadar. Koma tidak sadar, tidak wajib sholat, memang tidak sadar, hilang kesadaran. Tapi kalau koma sadar, contoh misal dia dijenguk sama adiknya, dijenguk sama keluarganya, dia nangis, tahu kalau ada Pak Paijo, Pak Parman, Sugiem, cuma tidak bisa membuka mata, tidak bisa ngomong. Lah ini berarti sadar. Lah kalau sudah sadar bisiki, sholat Pak masa sudah kayak gini mikir bini dua pian Pak Kalau sudah kayak gini sholat. Ini sudah sekarat kok, mau apa lagi sudah? Hah? Jadi sholatnya di hati Allah, semampunya. Tidak bisa beb, yang kafani sholati mati deh. Intinya tidak ada alasan orang untuk meninggalkan sholat. Makanya Nabi berwasiat sebelum meninggal, karena Nabi tahu kunci keberhasilan, kunci keselamatan, kunci kesuksesan umatnya dunia barzah sampai akhirat ada di dalam sholat. Oleh karena itu Nabi bersabda, Miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga itu sholat. Jadi pian ini kalau subuh, duhur, asar, maghrib, isya berjamaah dikerjakan, kunci surga sudah di kantong, pian tinggal masuknya lagi. Paling gampang dari umatnya Nabi Muhammad ini. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya pian kerjakan. Sudah di kantong baik. Kartis ini sudah ada, tinggal masuk lagi. Tapi beb ulun mau cari kunci yang lain. Apa kunci yang lain? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha. Memang ada dua hadis Pak. Ini didengarkan baik-baik. Ada dua hadis. Miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga sholat, itu hadis sahih.
Di hadis yang lain Nabi juga bersabda, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah yang dibuat qasidah-qasidah itu hadis. Itu juga hadis sahih. Sama-sama hadis sahihnya. Tapi maaf Bu dia ini kalau cuma modalnya la ilaha illallah, ndak mau sholat, ndak mau ibadah, hidupnya ngeslot, hidupnya open BO, hidupnya maksiat loh. Iya bener masuk surga. Tetap masuk surga, tapi sebelumnya wajib mampir singgah di neraka. Jadi jangan hadis itu dimakan mentah-mentah, Pak. Saya ini pernah perjalanan dari Bojonegoro ke Jakarta. Dari Bojonegoro ke Jakarta. Bareng sama satu orang. Satu orang ini tanya, Pak Ustadz, mungkin saya dilihat seperti ini, gak kenal Habib ini orang, manggilnya Ustadz. Ustadz, saya mau tanya. Oh ya, apakah semua hadis Nabi itu pasti terjadi, Ustadz? Saya bilang asalkan hadisnya sahih atau hadis hasan tingkatannya. Yang penting bukan hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu. Yang penting bukan hadis palsu. Memang benar keluar dari lisan Nabi, itu pasti terjadi. Tidak mungkin enggak, karena Nabi itu shadiqul masduq. Ucapannya jujur dan terpercaya, pasti terjadi. Semua itu wahyu dari Allah. Berarti saya ini yakin saya masuk surga, Ustaz. Saya yakin saya masuk surga. Amin. Saya doakan. Tapi hobi saya open BO, Ustaz. Hobi kula niki wedokan. Lek bahasa Jawa ini dia ngomong, hobi niki kula niki wedokan. Hobi saya ini main perempuan. Tapi saya yakin masuk surga. Kaget saya. Ini ngaji dek, sok kiai sopo iki. Mentem ini. Akhirnya saya tanya, sampean ngaji di mana, Mas? Hadis apa yang sampean dengar? Iya Ustaz, saya pernah dengar hadis di pengajian kiai itu ngomong, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Walaupun open BO, walaupun mendem, walaupun zina. Berarti kan walaupun sing penting umatnya Kanjeng Nabi, umatnya Rasulullah pasti mlebet swarga, pasti masuk surga. Nah ini ngaji setengah-setengah ya ngene iki, Pak. Setengah bongol ini. Saya bilang, betul itu hadis sahih. Tapi itu potongan hadis, ada lanjutannya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Itu panjang hadisnya. Dan memang gini, betul, Nabi itu menjamin semua umatku pasti masuk surga. Tapi ada tafsir hadisnya, tak terang Pak. Ben gak salah paham sampai. Iki lho, Pak. Nih, tunggu ya, dengarkan. Ahli surga itu nanti 120 sof. Yang masuk ke surga itu totalnya 120 sof. Oke? Setiap satu sofnya tidak terhitung orangnya. 80 sof umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita ini mayoritas penduduk surga. 120 sof, 80 sofnya itu umatnya Rasulullah. 40 sof sisanya umat gabungan. Mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi terakhir saat derenge Kanjeng Nabi sebelum Rasulullah. Itu umat gabungan, cuma 40 sof, Pak. Kita ini mayoritas, tapi kata Nabi, umatku terbagi menjadi 3. Nah, ini perhatikan baik-baik. Umatku ini terbagi menjadi 3. Ibarat nih, pakai gambaran. Totalnya umatnya Kanjeng Nabi, total umatnya Rasulullah itu 3 triliun, misal. Itu dibagi per 1 triliun. Apa kata Nabi? Sulusu yadkhulunal jannah bighairi hisab. Sepertiga umatku masuk surga dengan tanpa hisab. Mudah-mudahan kita golongan ini, insyaallah. Siapa mereka? Umat, golongan umat yang istiqomah, senantiasa mengerjakan sholat, menjauhi maksiat, meningkatkan ibadah dengan amal soleh. Masuk surga dengan tanpa hisab. Seling. Ibarat kayak aku berangkat nih ke Surabaya, sekali periksa-periksahan, betul-betul langsung. Sepertiga yang kedua,
Sepertiga yang kedua, 1 triliun yang kedua. Siapa umatku yang membawa dosa, tapi tidak terlalu banyak. Sehingga apa? Allah siksa cukup ada di mahsyar. Jadi disiksanya di mahsyar. Lapangan yang begitu lebar, semua umat dikumpulkan ada di sana, matahari sejengkal. Bayang nggih. Matahari sejengkal. Niki Kalimantan panasnya pol luar biasa. Makanya aku gak wani gawe jubah. Biasanya kula lek ceramah niki gamis jubah. Niki rada santai. Ben ketok ganteng titik. Kira ono janda sing nempel. Wassalamualaikum. Kalimantan ini panasnya luar biasa. Kenapa? Atas matahari bawah batu bara. Wih panas Pak. Surabaya itu panas. Gak ada apa-apa nih ambil Kalimantan nih. Apalagi kemarin daerah mana? Angsana sana. Aduh. Padahal matahari masih berjuta-juta mil. Lu bayang no matahari ten akhirat itu, ten mahsyar itu sejengkal. 1 jengkal. Jadi semua itu banjir keringat. Banjir keringat karena 2. Yang pertama karena panas, yang kedua karena takut. Karena takut, orang itu takut walaupun ruangan ber-AC, itu pasti keringetan. Pasti berkeringat dia. Karena takut, kita ini pasti takut punya dosa. Kayak ketemu polisi. Padahal lo lengkap. Tapi kok itu kayak cinta pertama. Lah itu sudah kadang sampai berkeringat. Ini pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini berkeringat. Tapi setelah itu dosanya diampuni oleh Allah, masuk ke surga Allah. Cukup ada di mahsyar. 1 triliun yang kedua. Sisa 1 triliun yang terakhir. 1 triliun yang terakhir. Siapa mereka, Beb? Umatnya Nabi Muhammad. Tapi tidak pernah sholat. Alas. Tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak tahu poso, berangkat haji, tidak pernah ibadah. Tidak pernah maulid, tidak pernah delok kiai, delok habib, kumpul pengajian, tidak pernah. Hidupnya maksiat, yo zina, yo mabuk, yo teler, mendem, ngeslot, open BO, kafe sembarang, semua dosa dikerjakan. Tapi kalau ditanya, agamamu apa? Islam. Agama pian apa? Islam dibaik. Islam, sembahyang, sholat, enggak Beb. Tapi Islam, nah ini gimana? Nah ini sepertiga umatnya Nabi yang terakhir, tergolong 1 triliun yang terakhir. Lah gimana Beb? Tetap masuk ke surga. Tapi sebelum masuk ke surga, mampir dulu, singgah dulu, transit dulu di neraka VVIP. Neraka sing paling enak, neraka sing paling nyaman, namanya neraka jahanam. Neraka sing paling adem itu Pak. Ono AC-ne jangan. Gak percaya cobaan wae. Neraka khusus umatnya Nabi itu neraka VVIP. Neraka jahanam namanya. Mampir di sini. Kenapa terlalu kotor? Surga itu Pak 2 tidak boleh. 2 tidak boleh. Yang pertama kotoran dohir maupun kotoran batin. Kotoran dohir, ketek, iler, ngentut. Gak ono ngentut tuh gak ono di kono. Buang air kecil, buang air besar itu udah ada. Sebanyak apapun biar makan jadinya cuma keringat. Kotoran batin juga tidak ada dosa. Jadi tidak ada dosa. Ima dosanya diampuni atau dibersihkan. Sama kayak ibu-ibu ini. Lek lambi kotor, apa langsung masuk lemari bersih? Tidak bisa. Lah ya apa? Dibersihkan dulu Pak. Dibersihkan dulu. Hah? Saya ini punya santri, kayak kadung kemprok, gak tahu ganti kelambi ini. 2 minggu dipakai digantung, 2 minggu lagi nanti gak dicuci, dipakai lagi. Sampai biasanya sini kan hitam. Ini ndak lumutan hijau. Loh, kalau sudah terlalu kotor kayak gini, ndak bisa, harus direndam 1 hari itu. 1 hari itu direndam, kasih baik dikucek, kasih etek 8 kali pukulan. Dikucek, disikat, habis gitu, di blender, kok di blender apa namanya? Diputer apa segala macam, terakhir dipengering,
dipanasno, disetrika bersih, baru masuk lemari bersih. Sama, jenengan nek dosane gak disepuro, gak diampuni di masar, wajib dikucek dulu, direndam dulu, berarti dosane sampai ini numutan. Sudah terlalu parah, direndam dulu. Dikucek, sing ngucek malaikat Jabaniyah. Itu ibu-ibu niki, malaikat Jabaniyah. Kosok disikat, disetrika, dibersihkan, baru masuk ke surga. Lek wis masuk ke surga, baru ayo kawin kunci uang. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Laki aktif, mari ditandangi, diidek-idek di neraka. Lek wis bersih baru aktif. Ndak bisa. Makanya kalau mau langsung ya sholat, nggak transit. Lu mau transit gak enak, gak enak bu. Transit ini gak enak. Saya pernah diundang di Sorong. Saya ini pernah diundang di Sorong, Papua Barat. Sama yang undang dibelikan tiket transit. Saya ingat waktu itu dari Surabaya itu jam 10 malam, Pak. Sampai di Makassar jam 12. Penerbangan berikutnya dari Makassar ke Sorong jam setengah 6 pagi. Jadi saya ini 5 jam setengah di bandara. Ini malam bu, waktunya orang istirahat. Walaupun bandara Makassar ini, wih, bagus, luar biasa, internasional, lebih bagus dari Banjar. Besar pak, bagus. Makanannya banyak, tinggal pilih pian, walaupun bayar. Gratis surga kan. Di sana itu ada coto Makassar, ada apa, sop kunru, ada sop saudara, sop janda ada di sana. Nggak tahu yang jual janda beneran, nggak beneran. Termasuk makanan khas Makassar itu sop janda. Nggak tahu kenapa dinamakan seperti itu. Saya ingat bu, jam 2 itu mulai ngantuk. Jam 2 lebih, jam 3 itu mulai nggak kuat matanya, sudah kan? Akhirnya ketiduran, takut ketelak, takut kehilangan. Carilah kita kafe. Dana warung di mana pak? Carinya ya kafe. Masuk di kafe, bingung saya mau milih kan. Di sana namanya kafe kan macam-macam. Kopi Americano, kopi Italiano, kopi cappuccino. Wah, banyak pilihannya. Akhirnya saya pilihlah kopi Americano. Ngerti pak, sampean bikinnya tok setengah jam. Bikin kopi Americano ini 20 menit lebih diolah dari mesin ke mesin, mesin ke mesin. Akhirnya jadinya sak cingkir cilik. Kecil, satu cingkir kecil. Ya Allah, satu cingkir kecil diantar pakai talam. Saya ingat waktu itu sama krimer lebih kecil lagi, isinya susu. Saya minum, oh pahitnya luar biasa. Kopi pahit. Akhirnya saya kasih krimer itu, saya campur, saya aduk, saya minum, tetap pahit, pak, tidak bisa diminum. Jadi wes yang penting saya minum hilang ngantuk sudah. Yang penting ngantuk hilang. Akhirnya saya bayar ke kasir. Berapa mas kopinya? 120.000. Kopi kecil 120.000. Cilik gak enak malah dia. Sudah kecil gak enak. Makanya kalau saya ingat sampai sekarang pak, gak ikhlas punya akhirat. Sampean tak takoki. Saya tanya Bu sama sampean, Bu sampean makan di warung. Nasinya setengah basi. Ayamnya lek sampean copot, sampean gigit, untune sampean ngocok. Gigi sampean lepas, gigi pian dilepas. Sambelnya manis. Ya, tagihannya 200.000. Ikhlas gak pian? Sama. Ya itulah nasib saya. Beda kalau enak kan gitu. Makanya enak Beb, nasinya punel, bebeknya empuk, sambelnya jos. Saya tambah Beb, satu lagi porsi, tambah satu nasi lagi. Tapi tagihannya 200.000 dibayar. Ya mending lah. Mending kan setengah ndak ikhlas, setengah. Terus ini sudah ndak enak, mahal lagi.
Ayar. Hah? Di hati saya tobat saya. Sebenarnya saya mau langsung keluar. Tapi keinget cingkir masih ada kopinya. Saya minum lagi. 120.000 ini. Kapan lagi? Subhanallah, singkat cerita sampai subuh pagi berangkat. Dari Makassar ke Sorong, mendarat dijemput sama yang undang, Haji Asri yang undang waktu itu. Ingat saya, orang Makassar tapi sudah pindah di Sorong, orang Bugis. Saya ingat memang nyiksa benar. Cik, tiket pulang sudah beli gak Cik? Belum ya. Cik tolong ya. Saya lihat di Traveloka ini ada yang langsung. Kenapa? Pian belikan yang transit. Biar ini acara malam fresh, jadi biar istirahat sekarang Pian. Apanya saya tadi malam sakit semua. Karena pesawat yang langsung sampai di sana itu malam, maghrib. Jadi takutnya kalau langsung itu Pian kecapean, begini. Cik tolong Cik ya, saya pulangnya mau yang langsung. Pokok saya pulangnya mau yang langsung. Kalau tidak ada dana, mungkin karena mahal, potong sudah. Yang penting mau langsung. Nah enak transitnya, apalagi transitnya lama-lama. Lo maksudnya gimana? Sama Pak Bu Ai. Pian ini kalau beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, modalnya cuma la ilaha illallah. Modalnya cuma la ilaha illallah, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, hidupnya maksiat. Takutnya pesawat yang langsung ke surga penuh. Akhirnya Pian wajib masuk ke pesawat yang transit. Lo transitnya ini lain di Bandara Makassar, boy. Transitnya di neraka jahanam. Lo bu, jangan dikira neraka ini tidak panas, Bu. Pak, neraka ini bukan dongeng loh. Kita ini wajib beriman, an-naru haq. Neraka itu benar. Kita wajib beriman. Kehidupan setelah akhirat itu ada. Neraka itu nyata, bukan dongeng, Pak. Tuh lihat. Di dalam hadis. Ini lanjut ya, lanjut. Terakhir. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda. Apa kata Nabi? Inna adna adaban ala nasi finnar rajulun yantahidu bina'in. Kelak siksa yang paling ringan, siksa yang paling enak, yang paling nyaman yang Allah berikan terhadap umatku di neraka jahanam, mereka cuma suruh pakai sandal. Jadi Pak, siksa yang paling enak di neraka jahanam itu. Neraka jahanam itu sudah neraka paling nyaman, siksa yang paling nyaman itu apa? Dia ini cuma disiksanya pakai sandal. Tapi sandalnya merek neraka jahanam. Gara-gara yang pakai itu sandal langsung retak rontok ini Pak. Langsung rontok melepuh seluruh organ tubuh sampai otak ini meletus das karena panasnya sandal tadi. Ini yang paling ringan. Kita tidak bicara yang dibelenggu dengan rantai api, yang dikaitkan dengan besi api, yang ditusuk, yang dimasukkan ke itu nanti dulu. Yang paling ringan aja, kita ini bisa rontok semua organ tubuh sampai otak ini ikut meletus. Itu yang paling nyaman. Jadi bukan dongeng neraka ini. Ada yang ngerokok kan? Tadi anak kelihatan ngerokok di sana itu. Ada yang ngerokok kan yang depan-depan ini? Apa rokok yang Marlboro di Samsu, Sampurna? Nah, Pak nanti ya pulang ini. Sedoti kuat-kuat rokok yang. Sedoti kuat-kuat. Matikan pakai kaki yang tanpa sandal. Coba Pak matikan. Kalau kuat cocok masuk neraka jahanam. Cocok aja yang ini berarti kebal pian. Enggak apa-apa. Coba latihan masuk neraka pian. Yang enggak sholat-sholatin coba matikan. Loh iya. Petinju Muhammad Ali itu enggak merokok tapi bawa korek. Inya enggak merokok tapi bawa korek di kantong. Karena kehidupan di Amerika itu bebas. Ketika hawa nafsunya memuncak kepingin maksiat, kepingin zina, diambil koreknya dibakar. Tangannya dibakar. Ditahan sama dia. Kan dia biasa kena tonjok-tonjok kan gitu. Kalau Muhammad Ali kan berani Pak. Sama 10 preman enggak takut. Kalau pian sama bini aja takut pian. Jadi dikorek ini, ditahan sama dia. Dia usahakan 1 menit. Enggak kuat Pak. 1 menit. Padahal biasa ditonjoki. Tapi kena api dunia 1 menit enggak tahan.
sekelas Muhammad Ali, ditonjok beberapa kali, kena api dunia 1 menit tak mampu. Setelah itu dia lari dengan kesakitan, dia ngomong sama dirinya sendiri, Ali, dengan api dunia aja semenit kamu tidak mampu, apalagi api akhirat kalau kamu melaksanakan maksiat ini. Hilang maksiatnya. Iya. Ibu-ibu ini kalau masak bukian, goreng tahu tempe, tidak usah pakai sutil. Kalau orang Jawa bilang sutil, apa Banjar bilang? Sering jingjing. Sukrinjing. 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 Kalau orang Jawa bilang sutil, tidak usah pakai sutil, tidak usah pakai sukrinjing, jadi balik pakai tangan. Kalau perlu pakai wudhu sekalian. Latihan masuk neraka. Yang tidak sholat ini, itu kan. Karena apa? Maaf kita ini bahaya dosa ini abstrak, tidak kelihatan. Makanya kita ini nekat maksiat. Coba bahaya dosa ini nyata. Tidak berani pian. Ayo nih, tidak usah banyak-banyak. Tolong ini diganti Baygon sekarang. Minum. Kalau berani amplop saya pian ambil nanti. Tidak apa-apa. Atau kalau memang ada truk nanti jalan 40 aja, coba pian cium atau serunduk pakai kepala pian. Tidak berani, kenapa? Bahayanya nyata, spontan, instan. Jadi kita takut, kobra pian. Ayo, tidak berani masuk kandang harimau, takut. Karena bahayanya itu langsung lah dosa. Maksiat itu kan bahayanya nanti abstrak, tidak kelihatan. Makanya pian ini nekat, rabas, padahal bahaya baik. 1 hari di neraka itu 1000 tahun di sini. Sehari di neraka itu 1000 tahun di sini. Kita semenit aja tidak mampu kok kena korek, apalagi 1000 tahun, gitu loh. Jadi ayo. Nabi kepingin kita selamat, Nabi kepingin kita sukses, Nabi kepingin kita bahagia. Ulun nih di sini cuma penyambung lidah Nabi. Saya ini cuma penyambung lidah Rasulullah. Nabi itu sayang Pak sama pian. Demi Allah sayang, cinta, kepingin Nabi selamat. Apa kuncinya? Sholat. Paham lah pian? Sholat dijaga. Apa kata Nabi Muhammad? Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti pertama kali yang akan dihisab oleh Allah bukan haji pian, bukan umroh pian, bukan sedekah pian, salat terlebih dahulu. Wa idza sholahat sholaha biasa iru amal. Kalau sudah sholatnya baik, sholatnya istiqomah, sholatnya dijaga, menjadi baik semua amal ibadahnya. Beb, saya puasa belum sempat dikodok, tapi sholatnya berjamaah, sholatnya istiqomah, tetap diampuni oleh Allah. Beb, saya dulu zakatnya kurang-kurang, tapi sholatnya istiqomah, diangkat derajatnya oleh Allah. Beb, saya tidak pernah berangkat haji, tidak mampu Beb, tidak pernah berangkat ke Madinah ziarah Nabi Muhammad, tapi wasiat terakhir yang jaga baik-baik. Wasiat Nabi Muhammad yang jaga istiqomah baik-baik, insya Allah kumpul sama Nabi Muhammad di akhirat. Tapi sebaliknya wa idza fasadat, kalau sudah sholatnya rusak, sholatnya hancur, sholatnya bobrok, subuh ketiduran dan dikodok. Ini yang banyak. Subuh ketiduran, biasa orang itu kecapean biasa. Orang kecapean, kadang habis gitu bangun kesiangan, tidak masalah, tidak dosa, baik. Yang tidur jam 3. Kemudian bangun jam 8. Gimana Beb, dosa? Enggak. Yang dosa itu kalau adzan bangun, kemudian tidur lagi. Nah, itu baru dosa. Tapi kalau tidak sadar ada adzan, tidak sadar waktu subuh, tiba-tiba bangunnya jam 8. Tidak masalah, tidak dosa itu. Cuma jangan tidak sholat. Jam 8 ambil wudhu, sholat subuh. Sholat apa namanya Beb? Sholat qadha. Qadha itu tidak harus besok subuh. Beb, saya mau qadha besok subuh. Iya kalau bangun. Kalau tidak bangun, 2 kali dia utang. Insya Allah Beb enak ulun untuk lagi. Iya kalau bangun lagi. Kalau tidak bangun, 3 pian utangnya. Ya usah. Qadha itu kapanpun boleh. Misal sekarang saya belum sholat zuhur, sekarang mau sholat zuhur, tidak masalah. Paham lah? Tidak apa-apa. Tidak harus nunggu besok zuhur gitu.
Cuma jangan dijadikan dalil. Oh, enak sudah pengajian dapat dalil. Berarti mulai besok saya istiqomah sholat subuh jam 8. Woi. Akhirnya pikir sesat kulo nih, Pak. Jangan. Maksudnya kalau subuh ketiduran jam 8 sholat subuh, besok usahakan on time tepat pada waktunya. Tapi seandainya yang bahaya itu sholat subuh ketiduran nanti kodok. Nah ini loh, duhur ditinggal kerja, nyambut gawe, bunak endi, mencari rezeki tapi lupa sama yang memberi rezeki. Asar maghrib isya gak jelas. Apa kata Nabi? Fasadat biha sa'iru amal. Rusak semua amal ibadahnya. Rusak semua amal ibadahnya. Zakatnya walaupun ahli sedekah yang baik, ahli sedekah yang baik, ahli bangun masjid, di mana setiap desa pian bangun masjid tapi tidak pernah menundukkan kepala pian kepada Allah, ditolak semuanya oleh Allah. Puasanya istiqomah, puasa Senin Kemis, tapi subuh ini gak tahu sembahyang, percuma dihinakan oleh Allah. Hajinya pentahun, setiap tahun berangkat umroh, setiap tahun berangkat haji, ziarah Nabi Muhammad, tapi wasiat Nabi tidak pernah dijaga. Wasiat Kanjeng Nabi gak sampai istiqomani. Loh, mustahil menghayal kumpul sama Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ayo ceramah gak usah dowo-dowo, enak sampai dowo-dowo. Ceramah itu kayak obat, sampai pusing. Minum 1 panadol apa 10 panadol? 10 mati sampai satu kan gitu. 1 jadi obat, sakit bisa sembuh. Lek 10 mati. Lo sama ceramah juga tidak perlu banyak-banyak. Sedikit yang penting manfaat, sedikit yang penting berkah. PR kulo lan jenengan, PR kulo lawan piani sekarang ayo diperbaiki sholat masing-masing. Paham nggih? Paham enggak nih? Kepengin enggak membahagiakan Nabi Muhammad? Kepengin menggembirakan Rasulullah? Ayo mulai dengan mengerjakan sholat. Paham? Kita mulai dari diri kita, istri kita, anak-anak kita, semuanya diperbagus kualitas sholatnya agar kita mendapatkan perhatian, mendapatkan senyum, mendapatkan nadrah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insyaallah ceramah saya membawa barokah dan manfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan malam di penuh berkah ini Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Allah berikan kekuatan agar kita bisa menjalankan syariat Nabi Muhammad. Allah berikan kekuatan agar kita bisa menjadi orang-orang yang istiqomah menjaga sholat. Allah jadikan menjadi orang-orang yang menjaga kita sholat 5 waktu kita. Dan mudah-mudahan insya Allah diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, semua tergolong orang-orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Sehingga mudah-mudahan insya Allah karena penjagaan sholat kita dibahagiakan oleh Allah, kita disukseskan oleh Allah, kita diselamatkan oleh Allah, kita diberi surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita menjadi orang yang pantas untuk masuk ke surga Allah, kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa, diniatkan hajatnya masing-masing. Mudah-mudahan seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, ya Allah jamil hajat بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على درجات تبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر ذنوبنا وسر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا وعافنا فانا وعلى طاعتك وشكرك عائنا وأن بك فلا تدرنا واختم بصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا ومن النبيين ومن المرسلين. اللهم اصلح صدورنا وقوي حفظنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة. أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تسمع ومن علم لا ينفع ونعوذ بك من هؤلاء. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya